Nah, Pak, ini kan sudah mulai bermunculan beberapa kepala daerah, begitu ya. Iya, Tidak terkecuali nama Dimyati juga masuk dalam bursa iya. itu. Bapak, tanggapannya apa tuh, Pak? Emang mau nyalon, Pak? Jadi kita melihat kan harus terpanggil. Nah, kalau saya kan sekarang udah di Partai Keadilan Sejahtera. Ya maka dengan sendirinya diserahkan ke PKS untuk menentukan. Kalau kata PKS Dimyati maju, kata Dewan Syuro Dimyati maju, ya mau tidak mau prajurit siap kan begitu. Nah, kalau dari internal sendiri gimana, Pak, dari PKS? Apakah Bapak juga udah ada clue atau gimana gitu? Ya, kalau di internal sempat dibicarakan, tapi kan belum tahu keputusannya. Jadi itu diserahkan ke Majelis Syuro PKS. Kalau Majelis Syuro perintah kan nggak mau, itu sudah perintah kan begitu. Samina watona kalau saya dengan Majelis Syuro. Kan kalau lihat dari pilkada kemarin, PKS kan cukup berhasil, bahkan kadernya dapat posisi wakil kepala daerah, begitu Pak ya? Jadi kalau lihat dari di Banten, PKS itu dari 4, 1, 2, 3, 4 ya. Pilkada, 3 itu mengusung calonnya menang. Iya. Maka dengan sendirinya PKS masih kuat apa ya? Ada ya, masih bagus lah di Banten. Nah, kalau menanggapi nama-nama yang muncul, Pak, gimana, Pak? Saya nggak tahu nama-namanya siapa ya. Pertama ada Edi Aryadi, ada Pak Saprudin ya, Pak Edi Wali Kota Cirebon. Lalu kemudian sekarang yang ramai di Demokrat juga muncul beberapa nama itu, Iti sama Arif. Nah, Bapak kan salah satu juga yang kemarin sempat maju gitu, walaupun dari jalur independen gitu ya. Iya. Nah, Bapak ngeliatnya saya maju tapi mundur kan. Nah, lihat konstelasi ke depan gimana tuh, Pak? Lihatnya, Pak. Kalau saya lihat kans terbesar ya Pak WH ya, masih kita lihat gitu loh. Pak WH ini apakah sukses nggak pegang Banten, mimpin Banten sampai akhir jabatan ini. Kalau memang sukses, kenapa mesti harus ada pengganti kan begitu. Nanti kalau misalnya nggak sukses kan ada cadangan nih dari PKS namanya ya, diantaranya saya kan. Oh gitu ya. Jadi Bapak maju kalau WH dianggap nggak sukses? Ya kalau WH nggak sukses ya otomatis kita akan mengganti Pak WH jadi Gubernur Banten. Artinya Bapak masih menunggu bagaimana masyarakat terhadap petahana gitu, Pak? Iya, nanti kan kita akan kan kita ini orang akademisi dan intelektual gitu ya. Memiliki intelligentsia question, kecerdasan intelektual. Kita kan harus membaca apakah elektabilitas WH di tengah masyarakat bagus tidak, terus kesukaan masyarakat bagaimana, hasil kinerjanya Pak WH di Banten bagaimana, kan itu akan terlihat di sana. Nah, kalau misalnya bagus, ya kita mau nggak mau dong harus support, apalagi kan ini masih kolega, masih keluarga, masih sahabat, kan susah juga kita untuk bertempur dengan keluarga atau saudara sendiri kan. Kecuali except memang Pak WH tidak disukai, elektabilitasnya kurang bagus di Banten. Maka mau tidak mau ya harus sadar diri lah ya, tidak untuk tampil lagi kan begitu. Kalau misalnya diingatkan tidak tampil lagi ya kita lawan kan begitu. Secara teorinya begitu. Tapi kalau nanti bagus hasil kinerjanya, kepemimpinannya, pemerintahannya bagus, ya mau nggak mau dong harus di sustainable capacity building. Artinya Pak, yang paling fair itu menilainya nanti setelah dia habis masa jabatan gitu, bukan dari sekarang? Ya kan habis masa jabatan beliau 2022. Ya. Pilkada 2024. Oh 2024 Pak ya?
Iya, kan undang-undangnya masih begitu kecuali dirubah ya. Belum, artinya masih belum final gitu ya? Belum final. Tapi kan akhir masa jabatannya 2022 kan gitu ya? 2022. Jadi kita akan lihat setelah Pak WH selesai, kita akan lihat bagaimana kepemimpinan di Banten ini. Kan dulu Dimyati pernah nyalonkan calon gubernur Banten. Tapi karena beberapa hal, karena juga mendapatkan masukan dari sahabat, jadi kan mengundurkan diri, tidak melanjutkan untuk bertarung di gubernur pada periode 2017. Iya, artinya Bapak fair dan realistis gitu ya? Ya, bukan federalistis, saya kan mendengar. Artinya Bapak mendahulukan aspirasi masyarakat. Ya, aspirasi masyarakat, sahabat, bahwa Bapak ini kan baru di DPR kan. Nah, Pak, di politik kan apapun bisa terjadi. Walaupun secara pengalaman Bapak, orang udah bertanya lah soal politik di Banten, soal Dimyati. Tapi kemudian ketika masyarakat yang dipinta Bu Irna gimana tuh, Pak? Kalau Bu Irna kita mau minta selesaikan dulu karena tanggung jawab di Pandeglang. Oh iya. Ya, kalau yang diminta Bu Irna jelas saya belum mengizinkan untuk tampil di provinsi, kan baru terpilih di Pandeglang. Iya. Kalau yang diminta anaknya baru saya pertimbangkan kan gitu. Oh, karena kalau anaknya, kalau Rizky Pak ya, kalau Rizky kan belum masih dewan. Nanti kalau ibu kan baru dilantik, masa sih harus keluar gitu ya? Kalau misalnya Demokrat mengusung Rizky, tiba-tiba saya harus nyalon kan tuh konyol, saya yang mengalah gitu loh. Iya. Tapi kan kita akan melihat, situasi kondisi yang ada di masyarakat. Kita harus bisa membaca semua, melihat semua, dan nanti kita juga akan melakukan survei. Oh, mau survei ya? Survei. Nah, sekarang ini masih prematur kalau menurut saya. Walaupun sudah mendekati masa habisnya Pak WH kan. Tapi itu tadi kita akan membaca nanti buat referensi. Ancang-ancang buat Bapak untuk maju apa enggak gitu ya? Iya, harus bisa berhitung. Saya maju harus menang. Boleh Dimyati maju kalah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita Dimyati maju ya menang kan itu. Iya, mantap. Maka kalau Dimyati maju menang ya harus dihitung secara cermat. Kalau kira-kira rakyat masyarakat masih suka WH ya Dimyati tidak lah. Otomatis Dimyati akan mendukungnya kan. Ya penting buat Bapak Banten lebih baik gitu ya. Banten harus ada perubahan. Banten kalau bisa lebih bagus, jadi provinsi yang terbaik se-Indonesia, provinsi yang modern, provinsi yang betul-betul pertumbuhan ekonominya, tingkat pendidikannya, ekonominya. Sejauh ini Pak, pantauan Bapak ada perbaikan? Kalau menurut saya ya kita secara realistis ada lah ya, tapi tidak maksimal. Ada tapi tidak kencang lah. Ini apa nih alasannya tidak kencang? Berarti harus nyari yang kencang dong Pak nanti. Sebetulnya kalau mau maju cepat ya harus yang kencang gitu loh. Kalau mau maju cepat, tapi kan kita nggak tahu nih masyarakat. Iya. Itu kan. Jadi tertibnya di Banten ini tidak kekurangan. Saya hitung ada di PKS ada ya diantaranya ada Dimyati ya kan untuk wilayah selatan, wilayah utara Dimyati, ada juga Jaki kan begitu, ada juga Arif, ada juga siapa lagi, banyak lah yang lainnya ya. Kalau saya lihat sih tinggal berhitung sajalah. Ada generasi berikutnya, tapi kita akan melihat bagaimana Pak WH ini di akhir masa jabatannya. Ya kita sih berdoa mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan sukses. Kalau Dimyati ini kan tergantung masyarakat dan juga Majelis Syuro. Jadi Dimyati kan punya kendaraannya PKS. Ya, jadi bagaimana PKS? Kalau PKS mengusung bukan Dimyati, ya Dimyati legowo nggak maju. Pak, kalau lihat dari hasil pilkada, baik secara koalisi ataukah dinamikanya berbeda nggak Kak nanti Pak seperti sebelumnya, periode sebelumnya? Kalau lihat hasil pilkada kemarin.
Jadi gini, kalau lihat pilkada kan saya ini berkawan, berteman dengan pimpinan-pimpinan partai di nasional kan gitu. Nah, karena kedekatan emosional, perkawanan, ya kita menjadi satu kesatuan. Maka mau tidak mau saya saling menghormati. Tapi saya kan juga punya partai. Partai saya inilah yang menjadi pegangan saya. Jadi patsun saya begitu. Jadi kalau misalnya udah perintah partai ya mau nggak mau kan. Saya ini orang yang loyal, orang yang patuh. Tapi kalau partai tidak mengusung saya, ya saya siap mendukung, siap apapun perintah partai. Tapi optimis Bapak diusung PKS kalau misalnya kader yang maju, harus kader yang maju. Iya kan kalau saya ini pertama ya PKS-nya dulu. Yang kedua ya kan partai lain juga harus kita rangkul bersama-sama. Jadi harus bisa bersama-sama, tidak bisa sendiri. Jadi kalau PKS kan berapa kursi juga tidak bisa mengusung sendiri untuk gubernur. Maka perlu dukungan dari parpol lain, koalisi. Jadi jangan alergi dengan parpol-parpol lain. Tapi tetap saya kan punya pegangan. Pegangan saya itu ketua majelis syuro saya itu. Oke. Pak, pertanyaan terakhir. Potensi Dimyati maju berapa persen, Pak? Kalau persentase maju itu kan baru kita lihat. Kalau lihat ya 50-50 lah. 50-50 ya. Saya tidak terlalu 50-50. Wait and see. Tinggal lihat gimana kinerja WH gitu Pak ya. Kenapa? Ya tinggal nunggu gimana kinerja WH aja gitu kan. Ya, yang lagi menunggu nih, apa gebrakan WH berikutnya. Siapa tahu kan WH itu di 2021 mencengangkan kan. Bapak masih berharap WH ada kejutan gitu ya? Ada gebrakan revolusioner yang betul-betul membanggakan bagi masyarakat Banten. Gitu loh, ada gerakan apa yang kita tidak tahu. Kalau saya yang nanti ngajarin kan itu rahasia saya nanti. Dapur berikutnya gitu. Saya itu ingin menunggu wait and see apa gebrakan. Berarti sekarang belum ada gebrakan dong Pak? Ya sementara ini apa gebrakan PWH coba yang saya mau tanya kan belum sementara ini. Belum ya. Tapi kan kita berharap di 2021 mungkin waktu 2020 ada rencana gebrakan yang revolusioner. Iya, sehari sebelum ada COVID, ada tsunami kan begitu. Iya, banyak tantangan. Ya siap. Banyak problem dan PWH juga sedang mengorganisir pasukannya agar satu komando kan begitu. Nah kita juga lagi menunggu mudah-mudahan di 2021 ada gerakan yang revolusioner untuk kepentingan Banten terutama masyarakat Banten sehingga masyarakat Banten itu menyukai atau senang dengan kehadiran Pemprov Banten. Jadi kalau misalnya masyarakat Banten ini senang dengan kehadiran pemerintah provinsi yang sudah berdiri, yang sebelumnya bersatu dengan Jawa Barat, nah itu berarti ada perubahan, ada kesukaan masyarakat terhadap Pemprov Banten. Nah ini yang harus dibangun sebetulnya. Oke, kalau gitu. Pak, harus dibangun. Ya. Makasih banyak, sibuk tapi bisa terima kabar Banten dan kabar Banten. Iya, yang telepon ya bisa lah. Yang telepon kan Bapak masih mikir-mikir. Oke. Pak, makasih banyak ya Pak. Oke ya, begitu ya. Iya.